wabarakatuh. Hari ini kita akan mereview dari materi bab 2, yaitu tentang koordinat kartesius ya. Tentang koordinat kartesius kemarin kita sudah mengenal dasar-dasarnya, yaitu kita mengenal titik koordinat kartesius di mana kemudian letak dari kuadran 1, 2, 3, dan 4. Ternyata masih banyak yang salah. Kemudian di sini saya akan membuat videonya dari koordinat kartesius terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjutkan dengan bab fungsi, yaitu kita hari ini akan menyelesaikan materi untuk materi UTS. Kemudian untuk hari Kamis kita ada 3 jam pelajaran, nanti kita gunakan untuk membahas materi persiapan UTS seperti itu. Oke, saya ambil foto dari materi ini terlebih dahulu ya. Oke, kita ke gambar 1 terlebih dahulu. Jadi pertama-tama dalam koordinat kartesius kita harus bisa menyebutkan titik A itu adalah titik berapa, berapa, titik B, titik C, dan titik D, dan seterusnya, tergantung titiknya yang ditanyakan nanti. Kemudian kalian juga harus bisa, misalkan ditanyakan 3,5 seperti itu, nanti dia ada di mana titiknya, kayak gitu. Jadi ada 2 kemungkinan pertanyaan yang muncul dari koordinat kartesius, bisa menentukan titiknya atau bisa menentukan koordinatnya, kayak gitu. Jadi misalnya di sini ada titik A ya, di sini ada titik A. Pertanyaannya, titik A ini adalah berapa, berapa, caranya bagaimana? Ingat, dalam koordinat kartesius kita menggunakan X, Y. Jadi kita melihat X-nya dulu, baru Y-nya. Oke, di sini kita ke titik A. Titik A, kita lihat titik A di sebelah sini. Ini adalah titik A. Nah, titik A kita urutkan, ternyata dia titik A ini adalah X-nya urut di angka 1, sedangkan jadi X itu kan yang mendatar, sedangkan Y ini yang tegak. Jadi untuk titik A kayak gini, kita urutkan ke X dulu. X-nya ada di sini. Dia berada urut di angka 1. Nah ini, angka 1, sedangkan untuk Y-nya dia angka 2. Berarti titik A ini ada di 1,2, seperti itu. Kemudian untuk titik B, kita melihat X-nya dulu. Berarti kita urutkan ke X, jadi kita urutkan ke yang sini, yaitu dia urut di angka -2. Sementara kemudian yang ini dia urut di angka 3, berarti -2,3. Untuk titik C-nya yaitu -4, -2. Sedangkan titik D-nya adalah 1, -1, kayak gitu. Untuk tanda positif negatif dalam menentukan titik koordinat kartesius juga tidak boleh salah, karena ini adalah salah. Misalnya 4,4 dengan -4 itu adalah letaknya sudah jauh berbeda. Dia adalah sudah memutar 180 derajat kayak gitu. Oke, jadi ini kita ke sumbu X sama sumbu Y. Untuk sumbu X adalah sumbu yang mendatar, sedangkan sumbu Y adalah sumbu yang tegak. Kemudian di sumbu X ini nanti kalian itu ada yang namanya sumbu positif maupun sumbu negatif. Sumbu X ini kan mendatar. Ini loh, sumbu X itu sebelah ini. Ini adalah sumbu X. Ini dia, yang mendatar adalah sumbu X. Di kanannya 0, di kanannya titik koordinat 0,0, ini adalah yang positif, sedangkan di kirinya ini adalah negatif. Kemudian untuk sumbu Y ini adalah yang tegak. Di atasnya 0 itu adalah positif, sedangkan di bawahnya 0 itu adalah negatif, seperti itu. Oke, lanjut. Kita mengenal yang namanya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4.
Saya hapus dulu yang ini. Jadi adalah kita akan menentukan kuadran 1 itu di mana, kuadran 2 di mana, kuadran 3 di mana, kuadran 4 di mana, kayak gitu ya. Kuadran 1 itu di mana? Jadi kuadran 1 ini di sini. Ini adalah kuadran 1. Dia di kanan dan atas. Kanan atas ya. Di mana kuadran 1 ini nilai X-nya positif, nilai X-nya adalah positif, sedangkan nilai Y-nya ini adalah positif. Nah, misal kok ketemu soal 2,3 ada di kuadran berapa? Udah jelas itu adalah di kuadran 1. Dia adalah X-nya positif, Y-nya positif, kayak gitu. Kemudian, berikutnya yang kuadran 2 di mana? Ini loh, di kuadran 2 itu di sebelah sini, yaitu atas kiri, ya. Atas kiri ini adalah kuadran 2, di mana nilai X-nya itu adalah negatif. Ini kan negatif dia. Di sebelah sini ini akan muncul X-nya itu nilainya negatif, sedangkan Y-nya itu adalah nilainya positif. Kemudian lanjut kuadran 3 di sini. Dia itu di sebelah kiri bawah. Di sebelah kiri bawah ini adalah nilai X-nya itu adalah negatif, sedangkan nilai Y-nya itu adalah nilai X-nya negatif, nilai Y-nya negatif. Sedangkan yang terakhir kuadran 4 di sini nilai X-nya itu adalah ini adalah positif, sementara nilai Y-nya itu adalah negatif. Jadi jangan bingung untuk menentukan X kok bisa positif negatif dari mana. Ini kalau letaknya di sini nilai X-nya yang sini adalah positif, ini berarti Y-nya positif. Kalau letaknya di sini berarti di sini nilai X-nya ini adalah negatif, nilai Y-nya adalah positif. Kuadran 3 berarti X-nya kan sini, ini adalah negatif, kemudian Y-nya adalah negatif. Untuk kuadran 4 nilai X-nya adalah positif, nilai Y-nya adalah negatif, kayak gitu. Itu adalah mengenai dari kuadran 1, 2, 3, 4. Jadi misalkan kok kalian sudah hafal, yaitu kuadran 1 positif, positif, kuadran 2 itu adalah negatif, positif, kuadran 3 adalah negatif, negatif, kuadran 4 adalah positif, negatif, kayak gitu. Kalau ketemu dengan soal ya kan, 5,3 berarti kan positif positif, dia adalah berarti kuadran 1, kemudian min 5,3 negatif positif berarti dia masuk ke kuadran 2, kemudian negatif 5 negatif 6 misalnya kayak gitu, berarti kan negatif negatif itu nanti dia masuk ke kuadran 3, kemudian misalnya 5, min 6 dia masuk ke kuadran 4, kayak gitu. Itu untuk menentukan kuadran. Nah, kalau tadi adalah kita sudah membahas letak titik terhadap titik asal, dan jadi itu adalah titik asal, yaitu yang tadi loh, yang A ada di yang A ada di 1,2, B ada di min 2,3, kemudian C ada di min 4, min 2, D ada di 1, min 1, kayak gitu. Kalau sekarang kita akan membahas letak titik terhadap titik tertentu. Maksudnya bagaimana kok terhadap titik tertentu? Misalnya, kalau tadi kan kita, jadi ada dua kemungkinan pertanyaan yang muncul yang artinya sama dia di dalam koordinat kartesius. Jadi, kalau pertanyaannya titik A itu ada di koordinat berapa? Di titik koordinat berapa? Yaitu jawabannya 1,2. Kalau kalian ditanya letak titik A terhadap titik asal. Titik asal itu titik 0,0. Itu jawabannya sama, hanya beda bahasa nanti. Jangan bingung ketika ditanya titik A terhadap titik asal, itu adalah jawabannya sama, yaitu 1,2. Lalu, kalau pertanyaannya adalah titik A terhadap titik B, itu bagaimana caranya kita menghitung, kayak gitu. Jadi begini, misalnya pertanyaannya titik A terhadap titik B itu letaknya di mana? Nah, berarti kita lihat titik A sama B, titik A sama B. Sudah ngerti ya posisinya di mana titik A, kemudian titik B. Kalau ditanya titik A terhadap titik B, kita melihatnya titik B ke A. Maksudnya bagaimana titik B? Nah, titik B di sini. Kalau pengen ke A itu harus ke kanan apa ke kiri? Jadi ini dari titik B, kalau mau ke A kan harus ke kanan dulu. Ke kanannya berapa langkah? Ke kanan 3 langkah. Jadi ke kanan 3 langkah, kemudian setelah ke kanan 3 langkah kan belum sampai titik
titik A. Lah harus sampai titik A itu ke bawah satu langkah ke kanan. Kanan. Jadi di sini adalah kanan. Kanannya itu adalah 3, sementara kemudian bawahnya 1. Kalau ke kanan itu positif, sedangkan kalau ke bawah itu negatif. Berarti 3, min 1 kayak gitu. Itu adalah letak titik A terhadap titik B. Contoh lagi misalnya titik C terhadap titik A, berarti kita menghitungnya dari A ke C. Kalau mau A ke C, A mau ke C, berarti kita butuh 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5, ke bawahnya 1, 2, 3, 4. Ya, berarti ke kiri 5, ke bawah 4. Kalau ke kiri negatif, kalau ke bawah negatif, berarti min 5,4. Begitu. Kemudian lanjut. Jadi kadangkala kita itu lanjut ke itu modul kalian yang C halaman 15. Jadi di situ adalah posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, ya. Jadi begini, sumbu X itu kan dia, saya pindah ke gambar yang kedua. Nah, ini gambar yang ada di modul kalian adalah gambar ini. Misalnya sampai ditanya misalnya sumbu X sama sumbu Y itu posisinya bagaimana? Sumbu X sama Y ini adalah saling tegak lurus. Karena ketika sumbu X sama sumbu Y digabungkan, dia adalah membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini dinamakan saling tegak lurus. Jadi kita mengulas lagi materi kelas 7. Di kelas 7 kita dalam sudut-sudut ada garis yang saling tegak lurus, ada sudut yang saling berpotongan, ada sudut yang saling sejajar. Ingat, tegak lurus adalah kalau sebuah garis yang ternyata dipotongkan dia membentuk sudut 90 derajat, itu adalah tegak lurus. Kalau sejajar dia akan ditarik sepanjang apapun, dia nggak akan bertemu garis itu, kayak gitu. Itu adalah sejajar. Kemudian kalau berpotongan, ini adalah dia akan bertemu, tetapi dia adalah membentuk sudut yang tidak beraturan, bisa 30, 40 kayak gitu. Itu namanya berpotongan, ya. Dia adalah, jadi kalau tegak lurus itu dia berpotongan, tapi dia juga tegak lurus, sedangkan kalau berpotongan itu dia tidak tegak lurus, kayak gitu. Nah, yang saling tegak lurus itu yang mana? Sumbu X sama sumbu Y. Nah, perhatikan, ini kan sumbu X. Ini kan sumbu X di sini. Kemudian ini sumbu Y. Perhatikan, ini adalah membentuk sudut 90 derajat. Artinya sumbu X sama sumbu Y ini saling tegak lurus. Kemudian saya contohkan di sini yang saling sejajar ada enggak? Ternyata di dalam koordinat yang saya contohkan ini enggak ada yang saling sejajar. Kita contohkan langsung saja. Misalkan ada sumbu L misalnya. Ini saya taruh sumbu L di sini. Anggap aja ini adalah lurus ya. Ini adalah sumbu L. Sumbu X sama sumbu L ini adalah saling sejajar ya. Wah, ini kan sumbu X sama sumbu L. Kalau mau ditarik sepanjang apapun jaraknya, mau misalnya sampai 100 meter, misalnya ini mau ditarik sampai 100 meter, nggak akan bertemu. Garis ini nggak akan bertemu, dia nggak akan bertemu dalam satu titik kayak gitu. Itu yang namanya sejajar. Kemudian kalau N1 sama N2 ini saling berpotongan, Y sama N2 ini juga berpotongan. Kalau berpotongan biasanya sangat banyak sekali garisnya, seperti itu. Oke, itu adalah mengenai koordinat kartes. Hanya itu saja yang perlu diketahui. Kemudian untuk tugas dari koordinat kartesius, silakan nanti buka uji kompetensi bab 2, yaitu ada nomor 1 sampai 25. Itu nanti 25 skip dulu, jadi ada 1 sampai 24. Yang absennya bernomor ganjil silakan mengerjakan absen ganjil, sedangkan yang absen genap silakan mengerjakan nomor genap, seperti itu. Terus kemudian nanti
pengirimannya bagaimana? Jadi pengirimannya bisa lewat WA maupun lewat Classroom. Kalau yang mau lewat Classroom, nanti linknya akan saya buatkan di Google Classroom di kelas kalian masing-masing, yaitu yang kelas 8A, 8A, B, C begitu ya. Jadi nanti saya tetap buatkan link untuk pengiriman tugas di Google Classroom. Kalau misalnya kalian pengennya lewatnya WA, monggo silakan lewat WA. Kemudian yang mau dikirimkan lewat offline, untuk kelas 8 nanti kita ada meeting hari Rabu, jadi boleh dikumpulkan offline atau di buku langsung dikumpulkan, nanti tempatnya sudah disediakan kayak gitu. Dan habis ini kita akan melanjutkan ke bab fungsi. Sekian, nanti kita lanjutkan di video selanjutnya, yaitu tentang bab 3, yaitu tentang fungsi.